Renungan hari ini diambil dari 1 Korintus 13. Nah, pasal ini terkenal dengan definisi kasih. Jadi, biasanya orang kalau mau menikah suka mengutip ayat-ayat yang ada di dalam sini. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, panjang sabar, dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, sebetulnya 1 Korintus 13 itu berkata mengenai ciri-ciri kasih. Maksudnya begini. Maksudnya kasih itu modelnya kayak begini loh. Nah, tetapi orang-orang sering salah mengartikan definisi kasih ini, ciri-ciri kasih ini. Orang itu suka berpikir bahwa, oh saya mesti begini. Kalau saya mengasihi, saya mesti begini. Ini nggak sepenuhnya salah, tapi yang terutama sebetulnya adalah ini adalah ciri-ciri Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata bahwa Allah adalah kasih. Jadi 1 Korintus 13 itu sedang membicarakan sifat-sifatnya Allah. Allah itu murah hati, panjang sabar, tidak cemburu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, maksudnya adalah, ketika kita membaca 1 Korintus 13 itu, jangan kita lihat sebagai suatu tuntutan. Justru, kita harus melihatnya sebagai Allah yang mengasihi kita. Allah itu panjang sabar terhadap kita, Allah itu murah hati terhadap kita, Allah itu tidak cemburu, Allah itu menginginkan yang terbaik saja buat kita. Nah, ketika kita melihatnya seperti itu, kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang, karena kita tidak dihakimi oleh perbuatan kita. Tetapi justru Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, kita perlu benar-benar yakin dan percaya bahwa Allah mengasihi kita. Ketika kita yakin dan percaya, kita akan melihat kasih itu termanifestasi dalam hidup kita. Ketika kita melihat bahwa Allah itu sebagai seorang Allah yang cuma taunya menuntut, kita jadi orang stres. Sedangkan Allah pingin kita ini justru bahagia di dalam Dia. Di dalam Matius 11 ayat 28-29, Yesus bilang, "Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kuk yang enak dan beban yang enteng." Jadi mestinya ikut Tuhan itu nggak stres. Ikut Tuhan itu mestinya sesuatu yang senang, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang bikin happy, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau misalnya hari ini kita merasa bahwa hidup kita penuh stres, ketakutan dan sebagainya, kita perlu lihat sebetulnya beban dan kuk yang kita pikul ini dari Tuhan apa bukan? Itu aja dari saya, semoga diberkati. Haleluya. Amin.